bikin Lukaku tak berkutik, Acerbi tuai pujian. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi menuai pujian atas keberhasilannya mematikan Romelu Lukaku saat Nerazzurri ditahan imbang Napoli pada pekan ke-12 Serie A 2024 hingga 2025 di Stadio Giuseppe Meazza, Senin, 11 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Acerbi tampil solid dalam menjaga Romelu Lukaku, mantan rekannya di Inter yang kini menjadi andalan lini depan Napoli. Gazzetta dello Sport menobatkan pemain berusia 36 tahun itu sebagai pemain terbaik melawan Napoli berkat keberhasilannya meredam ancaman bomber asal Belgia itu. Setelah beberapa laga absen karena cedera, Acerbi kembali ke starting 11 Inter. Absennya bek berpengalaman ini sebelumnya digantikan oleh Stefan De Vrij yang tampil solid menjaga lini belakang. Namun, dalam laga melawan Napoli, pelatih Inter, Simone Inzaghi memilih Acerbi sebagai starter, langkah yang terbukti sangat efektif. Acerbi ditugaskan untuk menjaga Lukaku dalam peran man marking. Berkat pengalamannya, Acerbi sukses menahan kekuatan fisik dan kecepatan Lukaku. Setiap kali Lukaku berusaha menguasai bola atau mencoba mencari ruang, Acerbi selalu berada di dekatnya, membuat penyerang asal Belgia itu tak berkutik. Acerbi menggunakan pendekatan fisik dan timing yang tepat, namun tetap hati-hati agar tidak over-committed, memberi tekanan tanpa membiarkan Lukaku melewatinya. Performa kuat Acerbi membuat Lukaku gagal menciptakan peluang berarti. Acerbi terus mengganggu setiap pergerakan Lukaku, membuatnya hanya mampu melakukan beberapa passing cepat ke rekan-rekan setimnya, tanpa memberikan kontribusi berarti dalam serangan Napoli. Dalam duel 1 lawan 1, Acerbi hampir selalu unggul, memastikan tim besutan Antonio Conte tidak bisa memanfaatkan kekuatan Lukaku yang biasanya menjadi andalan dalam mencetak gol. Penampilan dominan Acerbi menunjukkan betapa pentingnya kehadiran seorang bek berpengalaman dalam pertandingan krusial seperti ini. Lima belas pemain Inter akan membela tim nasional masing-masing selama jeda internasional. Setelah hasil imbang Inter dengan Napoli di San Siro, kini saatnya jeda internasional ketiga musim ini. Antara jeda internasional terakhir dan yang akan datang, tim asuhan pelatih Inzaghi memainkan 7 pertandingan, AS Roma, Young Boys, Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal, dan Napoli, menang 5 kali dan seri 2 kali. 2 kemenangan di Liga Champions UEFA dan 11 poin yang diperoleh di Serie A. Sebanyak 15 pemain Inter telah dipanggil ke tim nasional masing-masing, dengan pertandingan Nations League, CONCACAF Nations League, dan kualifikasi Piala Dunia yang akan segera dimulai. Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Davide Frattesi, Christian Aslani, Marco Arnautovic, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Benjamin Pavard, Mehdi Taremi, Stefan De Vrij, Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Tajon Buchanan. Peringatan menyala, jika terus seperti ini Inter bisa kehilangan Scudetto. Inter telah meraih 8 kemenangan dari 10 pertandingan terakhir mereka setelah kalah dari AC Milan pada bulan September, berada di posisi keempat di Serie A, 1 poin dari pemimpin Liga Napoli setelah 11 pertandingan. Tim asuhan Simone Inzaghi adalah satu dari 4 tim dengan 25 poin bersama dengan Atalanta, Fiorentina, dan Lazio. Nerazzurri memastikan bahwa mereka menjalani 10 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi dengan hasil imbang 1-1 hari Minggu melawan Napoli, tetapi Gazzetta dello Sport telah melabeli itu sebagai kesempatan yang terbuang untuk naik ke puncak klasemen Serie A. Inter telah menjalani 3 pertandingan besar di rumah mereka sendiri, dan hanya mendapatkan 2 poin. Tentu saja, masih ada lebih dari 2/3 musim Serie A yang tersisa untuk dimainkan pada musim 2024-25. Tetapi Inter harus bermain melawan pesaing mereka tersebut di laga tandang. Jelas peringatan nyata bagi Inter. Jika mereka tidak segera menyelesaikan permasalahan yang muncul berulang maka kesempatan untuk bisa kembali Scudetto bisa memudar. Masalah Inter yang harus Simone Inzaghi selesaikan selama jeda internasional. Simone Inzaghi tidak pernah setiap jeda internasional, selain khawatir dengan kondisi para pemainnya yang membela tim nasional mereka masing-masing, masalah juga tiba dari sisi internal klub. Keroposnya lini pertahanan menjadi masalah pada jeda internasional pertama musim ini, terkuaknya kasus Curvanord dan manajemen klub pada jeda internasional Oktober, dan pada jeda internasional November lini serang yang mandul. Inter tampak tampil dominan dalam setiap pertandingan yang mereka jalankan.
musim ini di Serie A, tetapi tak semua mengimplikasikan hal tersebut di papan skor, imbang kontra Genoa dan AC Monza. Kalah dari AC Milan, dan 2 imbang lagi menghadapi Juventus dan Napoli jelas memukul dan membuat frustasi punggawa Inter. Bagaimana tidak? Pada kelima pertandingan tersebut bisa dikatakan bahwa Inter yang lebih banyak mengendalikan bola dan menciptakan peluang, tapi hasilnya hanya 4 poin yang didapat. Inzaghi jelas harus menyelesaikan masalah ini dengan memanfaatkan jeda internasional November yang baru saja akan dimulai. Zielinski puji lini tengah Inter Milan yang luar biasa. Gelandang internasional Polandia, Piotr Zielinski merasa bahwa dirinya telah menjadi gelandang yang hebat sejak bergabung dengan Inter Milan pada musim panas lalu. Dalam konferensi pers bersama tim nasional Polandia, Zielinski mengklaim jika dirinya mulai menampilkan performa terbaiknya di Nerazzurri, lantaran terus mendapatkan kesempatan bermain. Zielinski bergabung dengan Inter dari Napoli dengan status bebas transfer selama bursa transfer musim panas tahun ini. Dia memutuskan meninggalkan Partenope setelah mengabdi selama 8 tahun di klub tersebut. Dia didatangkan ke Stadio Meazza dengan ekspektasi tinggi. Gelandang berusia 30 tahun ini sudah lama dikenal sebagai salah satu gelandang top di Serie A. Berkat pengalamannya bersama Napoli, Empoli, dan Udinese. Namun, tantangan yang dihadapinya di Inter tidaklah ringan, mengingat klub ini sudah memiliki lini tengah yang solid sebagai fondasi kesuksesan mereka musim lalu. Di Inter, Zielinski harus bersaing dengan pemain-pemain seperti Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan Nicolo Barella, yang telah menjadi trio andalan di lini tengah Inter. Ketiganya berperan besar dalam membantu Nerazzurri meraih gelar Serie A musim lalu, yang membuat lini tengah klub ini diakui sebagai salah satu yang terkuat di Serie A dan bahkan di Eropa. Selain itu, ada juga pemain-pemain cadangan yang kian berkembang, seperti Davide Frattesi dan Christian Aslani. Yang melengkapi kekuatan skuad Inter di posisi ini, meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama di beberapa bulan awal musim ini, Zielinski merasa puas dengan kesempatan yang diberikan pelatih Simone Inzaghi. Performa saya semakin membaik, ucap Zielinski, yang menjadi starter saat Inter melawan Juventus bulan lalu. Saya semakin sering mendapatkan kesempatan dari pelatih, dan saya selalu berusaha memanfaatkannya. Zielinski juga mengungkapkan kekagumannya pada kualitas lini tengah Inter dan rotasi pemain yang diterapkan Inzaghi. Kami sangat bagus dalam rotasi pemain, karena kami memiliki gelandang-gelandang yang luar biasa. Lanjutnya, saya senang karena saya selalu berusaha sebaik mungkin agar bisa bermain sebanyak mungkin, dan hasilnya mulai terlihat. Pujiannya terhadap lini tengah Inter bukan basa-basi belaka. Kedatangan Zielinski menambah kedalaman skuad Inter, memberikan pelatih pilihan taktis yang lebih luas di setiap pertandingan, dengan opsi gelandang yang lengkap mulai dari pengalaman Mkhitaryan dan Barella, kreativitas Calhanoglu, hingga energi dan ketajaman Frattesi. Lini tengah Inter Milan menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga kestabilan permainan klub. Konsistensi performa lini tengah ini juga memungkinkan pelatih Simone Inzaghi untuk melakukan rotasi tanpa kehilangan kualitas, terutama saat melakoni jadwal padat. Ini menjadi keuntungan besar bagi Zielinski yang mulai menemukan ritme permainan, terutama karena gaya bermainnya yang serba bisa dapat menyatu dengan karakteristik permainan gelandang-gelandang lain di Inter. Bagi Zielinski, kepindahannya ke Inter juga menjadi kesempatan baru untuk mengejar kesuksesan yang belum ia rasakan bersama Napoli. Meski harus melalui persaingan ketat, ia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan adaptasi yang baik, ia bisa menjadi bagian penting dari tim yang memiliki ambisi besar.